Kadang saya sangat hati-hati dan kadang takut ketika ingin bercerita sebenarnya ini seperti apa. Bahkan ditemukan banyak sekali kisah-kisah itu pesanan Mas atau karangan yang menjadi naskah. Bul, Jabal Bul. Itu udah. Itu episode kemarin. Itu adalah kata-kata yang memang harus dikeluarkan. Benar. Itu, wah. Iya benar. Ini hal yang sangat istimewa sekali dalam Kimata. Kita mau cerita. Karena malam hari ini sangat spesial. Itu kalau memang agak susah ya, karena Iya, kan karena kurang 4. Iya, kurang 4. Nggak apa-apa. Terusin aja, Syah. Gak. Oke, malam ini spesial banget karena Ada Mas Brehau di samping kita, Mas Yeay, Brehau. Kita Mas kan panggilnya Brehau. Mas Brehau. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre. Ini ada Mas Breha. Dan Asik. Mas Bre Amai. Asik. dari KTJ. Luar Akhirnya. biasa. Kita bisa mengundang KTJ datang ke Kimata. Itu saya tadi sedih loh, Pak. Kenapa? Bener. Ngelihat researcher saya derdek ketemu Om Hao. Iya. Jadi kita harus bilang bahwa Dito, salah satu produser kita ini, dia itu adalah penggemarnya KTJ ya, Om Hao. Dia tuh bener-bener yang, aduh gimana ya Kak? Dia dari awal udah kepengen ngundang KTJ collab sama Kimata. Gitu. Divanika cabang Kimata ya. Wah, ya benar. Cabang kita. Coba kita. Iya benar. Soalnya gitu. Karena kan apa namanya Om Hao ini tuh kan terkenal sama kisah tanah Jawa itu kan sebenarnya kan banyak bercerita atau menginvestigasi tentang tanah Jawa. Gitu kan ya. Iya. Dan mulai dari itu mitosnya, mulai dari itu sejarahnya kayak gitu-gitu. Dan tapi tunggu dulu. Baru ulang tahun Kan ke-6. ke-6 tahun ya sudah ya. Nah tuh, KTJ sekarang umurnya sudah 6 tahun. Itu tepatnya tanggal berapa sih, Om Hao? Kalau sebenarnya pembentukan kita awal KTJ itu kan 13 Februari 2018. Iya. Malah lahirnya nggak di Jogja, tapi di Bandung. Oh alah. Iya, tapi kita pertama kali upload itu atau mengudara ya, itu di April sampai dengan Mei. April sampai dengan 2018 2018. Luar biasa ya. Di bulan Mei sih. Bulan kalau Mei. nggak salah. Tapi April itu udah mulai penelusuran pertama sih, Mas, waktu itu yang kita Penelusuran ingat. pertama. Iya. Yang paling ingat penelusuran pertama di bulan Mei. Di bulan April. Di bulan April itu di Iya. mana, Om? Itu di Jogja, Mas Yan. Masih Jogja. Iya. Maksudnya di daerahnya? Di daerah lereng Merapi. Oh, lereng Merapi. Iya. Wah, pertama kali. Kita masih seadanya sih, Mas, waktu itu. Iya, ya. iya. Masih awal-awal kita iseng-iseng berhadiah sih. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong KTJ sendiri itu saya sendiri sebenarnya di sini diundang sama teman-teman yang punya ide tentang KTJ gitu. Diundang terus kita iseng-iseng berhadiah. Ya alhamdulillah berhadiah beneran. Berhadiah beneran. Ya sampai hari ini gitu. Jadi cuman apa sih dulu equipment paling kalau mau bilang cuman iseng doang itu emang bawa apa? Cuman kamera doang? Iya, cuman kamera kemudian kita masalah ini ya dulu tuh masih pakai mic gitu loh, Mas. Kita gantian gitu. Kalau di Mas Harsha kan dulu mic-nya Mic kabel. Oh ya, panjang. pakai kabel aja ya. Karena biasa karaoke. Terus habis gitu bawa handicap ya digendong. Wah, bener nggak sih, Syak? bener. Gitu. Gitu. Oh, tapi mungkin kalau mau udah agak lebih modern pakai SLR gitu kali ya, Om ya. Iya, pasti pakai XLR atau mirrorless waktu itu. Terus ya udah pada lampu sih, cuman lampunya juga sederhana juga dan Petromak. Enggak enggak dong. ya? Petromak. Obor. Lampu teplok. Nah, sekarang gini deh. Kenapa memilih kisah tanah Jawa? Apa spesialnya sama tanah Jawa sih, Om? Iya, sebenarnya begini. Ini kan kita semua, saya dan teman-teman waktu itu kan ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja, gitu, dari Jakarta gitu ya. Kita semua ini kan lahir, tinggal besar mencari Nafkah, uang, kerjaan gitu, kerjaan. sekolah, studi. Sampai hari ini kita semuanya ada di Pulau Jawa. Betul. Nah, kita sebenarnya memang berawal dari penggemar sejarah ya, sejarah budaya, mistis gitu. Dan kita harus tahu dulu nih sebelum nanti kita pergi kemana-mana, kita tahu dulu kita ini di tanah mana. Nah, di tanah Jawa gitu. Jadi kita awali dengan tanah Jawa. Jawa di sini tidak membicarakan suku tertentu, tetapi pulaunya, Pulau Jawa yang membentang dari Anyer sampai Panarukan. Dan kata itu adalah doa loh, Mas. Saya dulu masih ingat waktu sekolah itu kan kita bikin buku perpisahan. Hobi apa jalan-jalan, saya tulis jalan-jalan dari Anyer sampai Panarukan.
keturutan Mas atau dijabahi. Jadi betul. kenyataan di tahun 2021 kita waktu itu ada penelusuran yang bernama Tinta Putih Company. Kita menelusuri dari Anyer sampai Panarukan jalur Jandres beneran. Jalan-jalan beneran. Jalan-jalan beneran tuh. Dari Anyer sampai Panarukan tuh. Astaga, itu ya Daniels kan dulu ngebangun jalan itu kan. Apa istilah itu? Napak tilas. Napak tilas. Sedap. Iya, jadi kita katamin dulu nih tentang Jawa. Baru kita nanti ke pulau-pulau yang lain atau ke tanah-tanah yang lain. Oke. Berawal dari kita lahir, kita tinggal Besar. di tanah Jawa. Di tanah Jawa. Jadi Bekerja kita sampai sebenarnya. tahu dulu seluk-beluk tentang tanah yang kita pijak ini, yaitu tanah Jawa. Siap. KTJ itu Om Hao sudah berjalan bersama teman-teman ya. Ada beberapa host juga waktu itu. Nah, KTJ yang sekarang ternyata ada satu lagi hostnya nambah. Mas Amai. Alhamdulillah. Ini adalah putra Banten. Wih, sedap. Bener kan? Yang gitu-gitu. Iya bener. Oh, gitu. Itu kalau udah ke pojok. Oh, ini lah. Oh, Itu iya. ke pojok tuh ya. Ini. Mas Amai. Alhamdulillah. Mas Amai itu kan awalnya memang sebagai narasumber juga di KTJ Dulu ya. masih gondrong gitu. Gondring ya, segini. gondrong tapi ngedring. Oh enggak dong. Enggak ya? Enggak ngedeng air putih. Air putih. Air putih. Nah, itu kenapa akhirnya Mas Amai bisa bergabung juga sama KTJ Mas Amai? Alhamdulillah sih, waktu itu aku juga emang dari dulu juga kan udah tertarik gitu dengan ilmu supranatural dan Iya. spiritual ya. Iya, betul. Dan kayaknya aku ada manifesting zaman-zaman dulu suka emang di radio gitu. Aku dulu di radio terus Oh, sama kita, salaman dulu. Kita anak-anak radio gitu. Selamat dulu. Iya. Kita orang Jawa. Mau apa lu? Saya juga Mau ada apa lu? Jawa. Kita orang Jawa. Terus Mas Amai? iya, di radio juga ada semacam kayak penelusuran gitu dan ada manifesting sedikit kayaknya seru deh kalau bisa collab sama KTJ gitu. Entahlah jalannya bagaimana tiba-tiba ya udah ada di KTJ. Akhirnya diundang. Coba datang akhirnya Om Hao kayaknya butuh bantuan nih, ada case khusus ya Om ya waktu itu ya, ada case khusus coba temenin Om Hao dulu. Akhirnya udah nemenin Om Hao dan alhamdulillah gabung sama KTJ. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Iya, alhamdulillah banget gitu. Cuman dulu memang pada saat pertama kali diundang gitu narasumber cerita apa? Cerita Kalau boleh kasus bundir waktu itu. Oh, I see. Kan zaman sekarang nih di Gen Z ini banyak yang kasus-kasus mental illness ya. Iya, Benar. Itu larinya itu ke arah ke sana, self harming, terus juga bundir itu kan makin marak. Iya. Walaupun sebenarnya dari zaman dulu udah ada kayak case di Pulung Gantung gitu kan, ada mitos-mitos mengenai orang yang bunuh diri, ada setannya juga nongol gitu. Sampai ke sebenarnya oh ini ada terlibat juga masalah mental gitu. Akhirnya dibahas apa sih kaitannya mental dengan spiritual atau supernatural ini gitu. Ternyata ada kaitannya mereka semua itu. Ada jin atau hantu lah bahasa kerennya gitu Iya, ya. Yang bisa menggoda iman kita untuk melakukan bundi. Mempengaruhi. Oke, gitu. itulah berarti kenapa di KTJ itu sebenarnya banyak pembahasan. Cuman yang paling terkenal apa sih Om? Maksudnya programnya yang di KTJ yang paling terkenal itu apa sih? Yang aku tahu Ada Opsan. Iya. Opsan. Iya, obrolan santai sih. Dulu sebenarnya masih dinaungi satu ya, Kisah Tanah Jawa. Itu ada gerbang antar dimensi sebenarnya. Yang kita penelusuran Mas Fuad yang kita tayangnya setiap malam Jumat. Kemudian ini kan jaraknya jauh nih kalau setiap malam Jumat ketemu malam Jumat. Akhirnya ada obrolan santai. Oh, Yang itu tayangnya setiap malam Minggu pada waktu itu. Nah, akhirnya kita pisah ini beberapa tahun yang lalu akhirnya di split, Kisah Tanah Jawa sendiri, obrolan santai sendiri, dan juga masih ada keturunannya juga ada turunannya lagi Dongeng Tanah Jawa waktu itu. Dongeng Tanah Dongeng Jawa. Tanah Iya, Jawa. ada YouTube-nya tapi ini masih tidur lah dia. Oh, masih tidur dulu. Tidur dulu ya. Kemudian ada juga podcast Tanah Jawa. Ini yang PTJ. di Spotify juga ada berarti Di atau Noise. Oh, di Noise. Iya, Oh, oke, di gitu. Noise. Nah, di obrolan santai dan Kisah Tanah Jawa ini juga sekarang kita masih ngembangin adik-adiknya yang lain gitu, embrio-embrionya. Jadi Masih ada mau bikin lagi Om Hao? Ada ya. mistisfikasi, ada itu. kliwonan, ada kelam juga. Dan Pokoknya ini akan jadi bagian ya. bagian pasti. Karena kan tadi yang Om Hao bilang juga dari Jumat ke Jumat kan lama. Iya. Sedangkan banyak yang pengen tahu nih kok lama banget upload video nih. Kita kan butuh cerita banyak gitu. Oh. Akhirnya ada sub-sub ini akhirnya mengisi di Senin, Selasa, Rabu kalau bisa seminggu penuh gitu loh pengennya kan. Nah, kalau kayak gitu Om Hao, Iya. itu ada ini nggak sih? Ada yang ngirim cerita gitu.
Ada yang ngirim cerita, ada yang ada. Oh. Nah itu di kelam itu cerita-cerita. Oh, itu masuk ke segmen teman-teman. kelam namanya programnya? Cerita teman-teman itu bakal dibacain sama host kita di kelam gitu, dan lucu sih menurutku gitu, karena banyak cerita-cerita aneh, serem gitu kan, yang ditangkepin sama Mas Rizky yang hah iya. Oh tapi kalau misalnya kalau berinteraksi seperti itu ketika orang cerita ini nggak istilahnya itu apa namanya atau melihat lebih jauh dari Om Amai sama Om Hao untuk ngelihatnya tuh masih muda. Mas Amai aja nggak apa-apa. Karena iya sih. Mas Om Amai sama Om Hao itu kalau ngelihatnya tuh diinvestigasi lagi nggak sih cerita itu? Bener-bener. Kalau saya pasti, Mas. Jadi kita lihat dulu. Maaf ya kalau ketahuan kemudian ngarang atau apa, saya nggak langsung bilang itu. Tapi ada cerita serupa saya biasanya gitu. Oh gitu, ada cerita serupa nih. Yang seperti ini gitu. Jadi nggak langsung nyalain tuh nggak. Misalkan saya lihat benarnya absahnya seperti apa, Mas gitu. Karena pernah nemuin beberapa narasumber ya, yang itu kolapsi kita, misalkan diundang untuk keperluan apa, misalkan acara A nih, ada hostnya, ada saya, kemudian narasumber yang langsung live datang, itu biasanya saya lihat dulu, ini apakah benar, apakah ditambahi apa enggak, tapi saya nggak bilang itu biar ngalir aja ceritanya, tapi biasanya saya tanggapi, oh yang serupa aja, yang mirip-mirip. Gitu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di KTJ nih sekarang nih, sebenarnya sebagai masing-masing nih, Om Hao bertugasnya seperti apa, Mas Amai juga bertugasnya seperti apa gitu? Iya, kalau saya sih sebenarnya di awal ya itu lebih untuk mengolah cerita. Jadi ceritanya ini seperti apa, kemudian menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan tentunya berkaitan langsung dengan entitas astral ataupun residual energy kita sebut. Nah, dulu di awal ya sampai hari ini memang saya bertemu dengan banyak partner, dengan teman juga, waktu itu juga dengan teman-teman yang bisa mengilustrasikan di sebelumnya dengan Mas D saya, kemudian sekarang dengan Mbak Olida. Nah kehadiran Mas Am ini sebenarnya memperingan kerja saya, karena saya kerja sendiri pada awalnya, jadi kayak dual core sekarang. Oh sekarang dual core. Iya. Mantap ya. Udah naik nih, jadi kan. Ini i7 kayaknya udah nih. Iya benar. Ya misalkan saya M1 ini sudah M2 sekarang. Oh ini sekarang udah M2. Iya. Jadi lebih cepat prosesnya. Iya. Mas Am ini sebenarnya 11-12 dengan saya gitu untuk hal ini. Cuman karena kita makin banyak nih penelusurannya, kemudian programnya, kemudian pengalaman tentunya kan makin banyak juga, Mas. Jadi alhamdulillah ya, ibarat kata semesta atau Tuhan mengirimkan Mas Amai untuk mendampingi saya. Serem ya. Tapi keren loh. Beneran ini saya ngomong apa adanya Mas Amai gitu. Jadi apa? Nggak mudah kan mencari seorang partner kan sebenarnya. Iya. Dan partner yang datang itu ada baiknya kan tidak kita minta, Iya. tapi diberikan. Berarti sesuai kebutuhan. Iya. Gitu. Kalau kita minta, kalau butuhnya belum ya, oh kamu kapasitasnya masih cukup, masih tepat, nggak akan dikasih. Tapi ketika tidak minta dan tahu bahwa kita kapasitasnya sudah menurun ataupun kapasitas kita perlu lebih, maka itu akan dikasih, Mas. Nah ini contohnya kayak Mas Amai itu seperti dikasih gitu. Jadi kan kalau kita ngomong jodoh itu bukan sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tepat. Betul. Jodoh kan luas ya, Mas ya. Betul. Bukan berarti tentang suami istri atau apa, tapi partner kerja, ketemu temenan kayak kita juga gini, Mas. Berarti waktunya sudah tepat gitu. Sudah saatnya. Kalau Mas Amai gimana? Kan tadi dibilang ini benar-benar Mas Amai datang di saat yang tepat lah, yang tepat itu gitu. seperti itu. Ya alhamdulillah sih, bener sih. Bener ya? Bener. Jadi memang sejauh ini kan memang kehidupanku emang nggak jauh dari hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi di era modernisasi ini kan jadi lebih fokusnya ke pekerjaan kita, pekerjaan emang yang pada akhirnya menjauhkan kita dari dunia supranatural bahkan spiritual gitu, kayak beribadah dan lain-lain gitu kan. Zaman dulu udah sering-sering gitu, entah wirid lah, puasa dan lain-lain, ingat materi jadi lupa. Nah masuklah nih ke KTJ alhamdulillahnya gitu. Dan itu mulai kembali lagi. Dan itu mulai kembali lagi. Akhirnya ada spare waktu yang emang kita bisa melakukan kewajiban dan sunahnya. Iya. Gitu. Oh sedap. Yang tadinya udah mulai lobet, dicas lagi nih. Dicas lagi karena emang apa ya? Penelusuran juga kan bukan soal fisik ya sebenarnya ya. Bukan soal fisik kita kayak yang capek, jatuh dan lain. Cuman kan ya Om ya tantangan gaib-gaibnya itu ya. Iya. Yang emang
kita nggak bisa sembarangan. Itu baru di TKP. Belum lagi misalkan kalau ada orang iseng yang mau ngetes ilmu. Nah, Oke, tahan dulu. Ini makin Saya lama udah makin nggak tahan loh nih. sudah nggak tahan. Saya sebenarnya juga pengen tanya banyak Itu banget tertarik tuh. banget. Oke, sekarang gini deh Om. Aku mau balik ke core yang awal kita obrolin dulu. Emang apa sih spesialnya sama leluhur Tanah Jawa selain bahwasannya kita lahir besar dan itu tadi ya? Emang spesialnya apa sih sama Tanah Jawa ini? Iya, sebenarnya kalau kita ngomong khusus atau spesial itu setiap tempat ataupun setiap tanah ataupun setiap bagian itu memiliki kelebihan masing-masing, Mas. Oke. Yang kita sebutnya ya tidak menutup kemungkinan di tanah Borneo, di tanah Bali, di tanah Papua, bahkan di Andalas dan Celebes itu punya sendiri keistimewaannya. Kalau spesial bagi kita ini secara khusus ya, spesial dalam spesial bagi kita seperti yang kita omongkan di awal, kita lahir besar dan mungkin sampai nanti menjadi tanah juga di tanah Jawa gitu. Yes. Tetapi kita melihat bahwa di tanah Jawa ini sangat padat gitu ya, sangat banyak suatu hal yang perlu untuk disampaikan. Kita sebutnya kisah, Mas. Kisah itu perlu digarisbawahi. Kalau kita ngomong ini cerita tentang sejarah gini-gini, kalau kemudian kita namanya kisah sejarah Jawa itu sejarah tanah Jawa itu by literatur. Betul. Itu harus empiris. Yes. Bikin orang ngantuk. Jelas. Saya sendiri orang sejarah kadang berat, Mas, ngomongkan sejarah gitu. Yang kita omongkan adalah kisah. Karena ingin berbagi kisah tentang tanah Jawa. Kisah itu luas pemahamannya. Juga sifatnya sangat subjektif Ya, gitu. benar. Jadi banyak sekali yang perlu dikisahkan dari sejumput dan sejengkal tanah yang ada di tanah Jawa. Dan kalau kita mewakili orang Jawa terutama dan yang lahir dan besar dan tumbuh di tanah Jawa, banyak sekali peradaban-peradabannya. Kenapa bisa omong ini? Karena Omo ada di tanah Jawa. Saya berharap Omo dan Om Amai ini nggak ada hanya di tanah Jawa, tapi ada di Kalimantan, ada di Sumatera, dan kita semoga bisa membawa visi dan misi untuk menggerakkan itu, Mas. Itu karena kita kan hari-harinya ada di tanah Jawa ya. Betul. Kita berharap kemudian yang di Sumatera ini ada Omo di sana. Kemudian di Sulawesi ada Mas Amai di Sulawesi, gitu. Membawa tanahnya masing-masing. Karena kalau kita kumpulkan tanah ini menjadi tanah Nusantara. Dan Nusantara itu kan luas banget. Kita nggak ngomongkan Indonesia. Nusantara itu ya seluas pulau-pulau yang membentang luas itu, Mas. Gitu. Yang menarik itu kata-kata Om Hao itu adalah kisah. Iya. Karena kalau kisah itu ya memang sih sejarah tertulis. Iya. Tapi kalau kisah itu pasti terucap. Iya. Betul ya Om? Iya. Tentunya kalau kisah itu kan sesuatu hal yang dikisahkan. Kalau kita ngomong sejarah sebenarnya pemahaman kita selama ini tuh sangat sempit sekali ngomong sejarah. Ngomong sejarah, oh ini zaman kerajaan candi-candi, paling cuma mau mikirnya itu. Padahal orang sejarah nggak bisa menjangkau itu, Mas. Yang bisa menjangkau itu orang arkeologi, orang purbakala. Itu kadang ketika saya tahu literaturnya, saya tahu tentang metodologi penelitian sejarah dan historiografi, oh ternyata maksimal sampai sekian. Kenapa? Karena arsipnya atau bukti tertulisnya masih bisa dijangkau, itu masanya sekian. Sementara kalau kita ngomong lebih jauh lagi, nggak ada arsipnya, itu tentunya peninggalannya saja. Jadi kadang yang selalu saya gembur-gemburkan, saya omongkan, ngomong sejarah itu gini gitu. Nah, kisah itu bisa luas. Kisah. Kalau kita ngomongkan sejarah, hidup kita pun punya sejarah. Betul. Berkata kita beli air mineral ini, ada struknya, harganya 8.000 pada tanggal sekarang. Ini 10 tahun yang lagi, 10 tahun yang akan datang, kita masih bisa mengenang loh, kita pernah beli air ini, oh harganya 8.000. Iya, mungkin besok udah harganya udah jadi 20.000. Betul. Buktinya mana kalau ditanya, ini saya punya struknya masih kita simpan. Terus bendanya mana? Ini misalnya masih kita simpan juga, tapi nggak ada isinya, atau mungkin ada isinya. Nah, kalau kita bilang ada 3 bagian yang kita maksud, semuanya akan terangkum menjadi satu kisah. Kenapa kita beli waktu-waktu itu? Karena kita haus, kita beli. Ada ceritanya. Ceritanya ini yang bisa kita sampaikan. Tapi kalau kita tanya harganya berapa, itu sejarahnya. Kalau bendanya mana, ini arkeologinya. Kan gitu. Kalau tujuannya kita apa, itu antropologinya, budayanya. Kenapa kita budaya minum air putih? Oh, biar daripada minum air berwarna, mending air putih. Kan gitu, Mas. Nah, semuanya bisa kita rangkum satu-satu. Jadilah kisah, kita ceritakan. Waktu itu saya udaranya terik, saya ingin minum. Nah, ini kita minum, itu jadilah kisah. Sehingga kisah tanah Jawa, kita harapkan semua bisa mengkisahkan itu semua, Mas. Jadi
umum di situ ada apa-apa yang bisa kita ceritakan. Ini ceritanya menarik ya. Kisah Tanah Jawa itu kan berawal di Tanah Jawa ya. Om Hao dulu memulai dari Jawa Tengah dulu, Iya. Jawa Timur, Iya. terus Jawa Barat sudah Om Hao? Jawa Barat sudah, Jawa Barat Banten sih semua provinsi sudah. Udah ya, tuh, Sudah. udah kan. Nah dari semua cerita perjalanan dari awal sampai sekarang, yang paling berkesan tuh apa Om Hao? Bagi saya ya, Mm-mm. nanti Ntar Mas Amai juga Mas Amai cerita. juga sama. Bahkan Mas Amai ini spesial juga loh. Nggak lama Spesialnya di- adalah- martabak lah deh, ada coklatnya. Ya sama buat kata, Pakai telur buat juga. kata apa? Kalau kita ngomong yang spesial kan telurnya 2 nih. Mm-mm. Mas Amai ini tanahnya sudah 2 tanah. Tanah Jawa dan tanah Siam atau Thailand. Oh, kemarin. Iya. Nah, ini Luar nanti biar biasa. diceritakan sama Mas Amai. Ya, siap. Ya, kalau Lanjut, Om. pengalaman saya sendiri ya Mas ya, selama di Kisah Tanah Jawa tentunya sudah banyak banget. Tapi ada beberapa yang saya ingat itu yang mungkin berkesan. Apa ya sebenarnya banyak sih Mas berkesannya. Kita kalau ke bekas rumah sakit ya, kita paling berkesan itu juga bagi saya. Terus peninggalan bersejarah yang susah untuk ditembus biasanya gitu. Karena perizinan dan harga. Oh iya, benar. Kalau itu sih benar. Ya, selalu itu. Selalu. Ada lokasi, ada harga. Ada ya Iya, benar. iya itu. Terutama kalau ini biasanya netizen, mbok ke candi, mbok ke, saya sebut ya, misalkan ke satu bangunan yang ada di Semarang gitu, LS kita inisialnya. Kita pingin gitu ke situ gitu, tapi perizinannya luar biasa. Oh. Dan perizinan dan Karena sekarang udah jadi tempat favorit Dan YouTuber terang. kali ya. Iya, dan terang Pak. Oh ya sekarang udah Ini terang ya. lampu semua Pak. Iya, lampu Saya terakhir semua lihat itu. situ, lah ya kok lampu semua. iya itu, dan kita hati-hati kalau kita cerita sejarah itu rawan sekali. Memang sudut pandangnya kan gini ya. Kalau kita sebenarnya ngomong sejarah itu subjektif. Sudut pandangnya dari mana nih? Iya, betul. Tapi terkadang kesalahan kita, orang-orang kita, sejarah itu kayak eksak sosial. Betul. Iya. benar. Kenapa? Karena sistem pendidikannya sudah salah, Mas. Iya. Kalau kita dulu waktu zaman sekolah ngomongkan sejarah ya ngapalin tahun, ngapalin tokoh, jadinya hafalan eksak Iya. gitu. Tapi sebenarnya salah. Kita tergantung sudut pandang dan tafsir. Setiap orang punya tafsiran yang berbeda. Kayak misalnya jenengan melihat ini air putih, ada yang misal Mas Amai suka minum air putih, Mas Hatta agak suka dan Mas Fuad mungkin tidak suka. Saya menilai, karena saya suka air putih, saya akan pro dengan Mas Amai. Mas Amai. Betul. Tapi saya akan kontra dengan Mas Fuad. Nah kayak gitu. Jadi kayak Benturkan. Memang dibenturin. Iya, jadi kadang saya sangat hati-hati dan kadang takut ketika ingin bercerita sebenarnya ini seperti apa. Karena bahkan ditemukan banyak sekali kisah-kisah itu pesanan Mas atau karangan yang menjadi naskah. Oh iya. Iya, Jadi aslinya tuh banyak yang gitu Om Hao. Konspirasi. iya. Gitu. Jadi Titipan. Jadi ketika ngomongkan ini loh kok ternyata kamu kenapa pro company, kenapa gini gitu ya. Kayak itu hal-hal yang biasa. Dan pengalaman berkesan saya tentunya ada satu yang berhasil, satu yang gagal, Mas. Gitu waktu itu. Jadi pernah Nggak tayang nih berarti. nggak tayang. Nggak tayang. Oh, karena itu tadi. Iya, karena ini berkaitan Berbenturan dengan, ya? Iya, berbenturan, berkaitan dengan organisasi merah di tahun 60-an. Oh waduh. Ini yang pertama, ini yang berkaitan dengan KTJ, tapi ini KTJ waktu itu tahun 2019. Udah lama, Mas. Terus tentang membahas, ini obrolan santai, kita membahas tentang sekte, gereja setan waktu itu, seperti Oh, iya, Tekdon. iya. Itu Iya. juga, jadi 2 ini sih. Tapi kalau ditanya tempat mana penelusuran, Yang paling-paling deh Om. aduh banyak banget ya. Ke Alas Purwo sih pernah. Alas, wah iya sih. Alas Purwo tuh. Bayangan yang kita peroleh waktu itu kan kita mau mistis-mistis. Tetapi dalam hati saya, ngapain sih cari mistis ke sini gitu. Yang saya kepingin itu waktu itu kita napak tilas leluhur kita. Oh, napak tilas ya. Leluhur. Akhirnya dijabahi Mas, dijawab. Kita jalan kaki tuh menelusuri Alas Purwo. Itu kondisi malam ya? Malam. Malam. Dan hujan Mas yang masih kita ingat. Waduh. Hujan. Jalan kaki di Alas Purwo. Dan hujannya itu nggak jatuh ini Mas, nggak jatuh ke tanah karena saking lebatnya Memang rimbun banget kan di vegetasinya situ. itu. Iya. Gitu. Ini satu pengalaman, Ini pengalaman saya. menarik banget ya. Salah satu yang saya masih ingat. Tapi banyak sih Mas kalau kita ngomong itu, setiap tempat menurut saya sangat berkesan dan berharga dimanapun itu, dan saya sangat menghormati tentang entitas yang ada di situ. Itu sih. Nah, ini pengalaman dari Om Hao. Sekarang dari Mas Amai, Mas Om Amai. Mas Om Amai. Mas Amai itu seperjalanan bareng sama KTJ sering diganggu nggak sih sebenarnya dengan entitas-entitas ini gitu?
Atau diganggu Mas Rizky mungkin? Kalau bukan Seringan Mas ya? Rizky sering. Oh, Kalau itu diganggu sama mah dia sering. Ya, iya, serem, benar. paling serem sih itu. Tutup cerita udah. udah selesai. Udah selesai. Nggak sih, kalau di KTJ sejauh di perjalanan, ya alhamdulillah kita saling backup ya Om ya. Iya. Jadi pada saat di lokasi itu kalau gangguan ya sering gitu loh, banyak juga, apalagi kalau bentuknya indoor. Itu bentuknya indoor gitu. Donor kasinor indoor. Waduh. Walah, Mak. Keren Gua juga. udah mau nanya serius. Indoor tuh maksudnya kayak rumah, apartemen, rumah sakit atau Itu bekas lebih-lebih? hotel. Iya. Itu Kenapa? sempit sih. Pertama sih banyak dari faktor psikologikal juga. Psikologinya juga dapat gitu, kayak ruang pengap, terus bersekat-sekat dan apa ya? Ada aroma-aroma nggak enak. Bener, aroma-aroma gitu. nggak enak kayak itu Om, apa? Kandang gula, apa? Pabrik gula. Pabrik gula. Wah, itu. Kandang gula. Bener juga kan? Gulanya bener, dikandangin bener. ya? Iya, bener. Bener kan? Boleh, Nggak boleh, salah. boleh. Lanjut. Nggak salah. Boleh. Itu pabrik Menarik. gula. Pokoknya kalau masalah diganggu itu pasti sih. Tapi ya udah cukup di tempat aja. Itu jangan sampai dibawa pulang. Nah, itu caranya Mas Amai gimana? Karena gini, kita nggak bisa menutup bahwa memang pasti Mas Amai punya sesuatu untuk menjaga dirinya, bener nggak? Iya, Iya. punya dong pasti. Oh, keren. Iya loh. Ngaku juga akhirnya. Punya. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku punya Allah ya. Oh, Jadi Insya Allah. aku nggak takut untuk itu gitu. Alhamdulillah, Jadi emang Masya karena Allah. niat kita juga nggak macam-macam Om ya. Penelusuran nggak kayak kita mau nyari pusaka lah, ngadu ilmu Iya. lah sama yang penunggunya gitu, otot-ototan enggak gitu. Jadi ya emang kita mau ngulik kisah. Kalau syukur ada sejarahnya alhamdulillah gitu. Terus ya dari info-info dari yang masih hidup juga saksi mata di situ gitu. Kita nggak ada tujuan buat aneh-aneh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu belum ada, jangan sampai ada sih untuk gangguan sampai ke bawa pulang ke rumah. Bahkan sampai mimpi pun enggak, belum sampai saat ini belum. Belum sampai Mau yang seperti paling itu. horor banget mencekam kesurupan berkali-kali pun ke bawa mimpi enggak, alhamdulillah. Kesurupan berkali-kali? Iya. Oh, sorry. Kalau kesurupan berkali-kali, oke. Ini yang satu hal nih. Pada saat ketemu nih, si entity ini tadi gitu Iya. ya. Berantem nggak sih? Pengennya sih berantem. Oh. Pengennya berantem. Gitu. Mereka juga sempat melakukan perlawanan. sempat berkali-kali melakukan perlawanan sih. Bahkan mungkin sebenarnya, Mai, mau ngapain di sini lu Mai? Gitu kali tuh dari mereka gitu. Kalau daerah Jawa Barat mungkin. Oh. Kak Putra Banten. Sebentar. Kalau misalnya ke Jawa Barat mungkin, oke. Emang gimana sih Om Hao kalau misalnya lintas Jawa itu akan berkonflik atau bagaimana sih sebenarnya? Nggak ada konflik sih Mas, dimanapun. Oh. Mau kita ngobrolin tentang Nusantara atau mancanegara itu sebenarnya aman, tergantung niat dan izin kita. Karena saya sendiri ya selama di Kisah Tanah Jawa ini kan punya beberapa rekanan-rekanan yang saya sendiri sebenarnya pernah ke Kalimantan, ke Bali, ke Sumatera. Itu pun nggak masalah Mas ketika penelusuran di situ. Oh, I see. Oke, Iya, oke. Jadi apalagi satu tanah ya itu nggak ada. Ini bisa kayak, bawa orang Jawa nih. Enggak Oh, nggak ada. Begitu nggak ada. Kayak gitu Oh. nggak Bahkan Kalimantan, saya nggak masalah gitu, karena tujuan kita. Dan luar negeri ya, saya 2 kali saya sendiri, saya pernah ke Jepang dan ke Thailand kemarin, itu nggak masalah juga. Walaupun memang kita penyesuaian saja. Jepang sama Thailand lagi sih. Setannya kan serem-serem ya. Bener. Tapi memang tadi ngomongin Thailand tuh katanya ada satu garis sama Indonesia sebenarnya. Iya. Ada hubungannya gitu Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang Nusantara itu sangat luas. Apalagi kita pahami ketika Mahapati Gajah waktu itu mengucapkan Sumpah Palapa, di situ pun ada tertulis wilayah Asia Tenggara. Iya, betul. Waktu itu kenapa sih kita ambil Thailand? Karena sejarah dengan Jawa hubungannya dan juga benang merahnya sangat kuat gitu. banget. Tidak menutup kemungkinan negara-negara lain ya, seperti Singapura, kemudian ada Kamboja, Laos, ada Vietnam dan Malaysia itu pun sama Mas. Tapi kenapa kita ambil Thailand? Karena spiritnya Mas, spiritnya yang paling dekat. Paling deket Paling ya. dekat ya. Dan memiliki satu kesamaan lebih spesifik dengan Jawa kalau saya bilang. Oh, Gitu. gitu. Mirip. Nah, ini ngomong-ngomong tadi ke Jepang udah. Thailand udah. Nah, kan kalau di Thailand nggak butuh visa. Sama lagi gue juga mau nanya itu. Bener gak? Iya. Tapi Om Hao sering bilang Ada istilah itu. Istilah Oh visa. iya sebenarnya visa itu adalah izin yang diberikan. Visa ini sebenarnya istilahnya. analogi yang saya pakai, lebih gampang untuk dimengerti ya. Iya, benar. Jadi kalau saya sendiri gitu, ketika saya tinggal di Jogja, saya ketika sekeliling Jogja ya mau ke Solo gitu misalkan, itu saya nggak perlu pakai visa karena satu wilayah.
satu Oh region itu, oke gitu. oke, satu region. Region. Kalau saya kemudian ke Jawa Timur, Jawa Timur itu kayak Schengen mas, kayak Schengen Oh, gitu. kayak Schengen. Kecuali Madura, Madura itu kayak UK-nya lah gitu. Madura itu kayak UK. Iya. Jadi kalau ke Jawa Timur itu, misalnya dapat satu visa nih, visanya kita ngurusnya, misalkan kita bilang ya, ngurusnya di Alas Purwo apa di Mojokerto tuh di mana Trowulan. Trawulan ya. Bulan. Nanti kita mau syuting ke Jember, mau syuting ke Surabaya, mau syuting ke Madiun tuh sama gitu. Masih satu region. Iya, tapi enaknya kalau daerah Mataraman ya kita sebutnya di Madiun, Plat AE lah, itu masih lebih mudah. Nggak usah pakai Ketimbang- visa masih nggak apa-apa daripada ketimbang- kita ke Jawa Timur yang lebih timur lagi. Oh alah. Nah kalau ke Jawa Barat itu setiap daerah itu beda-beda, Banten pun sama. Tapi enaknya Banten tuh kalau cocok kita itu bisa nanti visanya bisa kayak yang 3 tahunan itu mas, kayak waivers, jadi dikasihnya gampang. Oh gitu. Justru Jakarta mas menurut saya yang lebih susah. Kenapa? Karena Jakarta ini banyak sekali pendatang di sini. Jadi Oh. setiap tempat itu visanya beda-beda. Beda-beda. Iya kayak Amerika lah Jakarta itu. Iya, Gitu. benar-benar. Visanya lebih susah ketika saya dulu ke Jakarta pertama untuk penelusuran itu, saya merasa paling susah. Kenapa? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari entitas di sini. Gitu. Dan ini modelnya sama kayak Amerika, sekali ditolak di Jakarta kan nggak dapat terus. Nggak dapat lagi terus. Oh nggak dapat lagi gitu. Iya. Jakarta itu gitu. Nah terus kalau istilah download itu apa sih? Nah, itu. Download itu kita ngambil cerita mas. Karena kalau kita datang suatu tempat nih, kita ngomongkan nih gedung ya. Heeh. Ini macam-macam mas ceritanya. Macam-macam. Bisa A sampai Z. Heeh. Kita mau yang mana? Jadi kita ngambil kayak ini aja filenya aja. Ngambil filenya Buka aja. folder, copy, Ngunduh paste. kan. Diunduh dulu. Oh iya diunduh. Diunduh. Ngambil. Masuk. Ceritain. Diceritain. Kita ini juga analogi saya Itu sih. pun juga harus izin. Harus izin. Pakai visa Visa tadi. tadi. Iya. Itu nyambungnya. Nah, Jo. misalkan kayak kita penulisan nih Mas Harsa, Mas Fuad, malam ini di sini ya. Misalnya ini kita contoh analoginya aja. Dikasih izin maksimal sampai jam 12. Oke. Entah itu pengelola kan kita Pasti. mindsetnya sama pembayaran Pasti, pasti ini ya lokasi ada ya. jamnya pasti kan. Kita selalu kalau penelusuran atau ke lokasi itu kita pasti legal. Kita harus ngantongin Izin. surat, tidak hanya lisan, ada baiknya juga tertulis. Oke. Kenapa? Karena ini menjadi lampiran ketika nanti kita akan ngurus izin dengan yang nggak kelihatan. Justru lebih susah Mereka dengan tahu. Dan nanti Oh. ditanya mas, misalkan kayak teman-teman tuh riset dulu, riset itu kan masuk visa studi mas. Bisa studi. Kalau yang ini karena kasaran ini ngomong aja apa adanya ya, karena ini kan kita kerja, ya masuknya visa kerja. Bisa. Kalau cuma saya datang doang lihat ini visa Wisata. Kunjungan wisata. Iya. Oh, Dan I bisa see. gitu. Jadi bisa studi ini semuanya beda mas. Kenapa? Karena biar kita tidak terjadi apa-apa di situ. Jangan sampai dideportasi juga. Karena kalau Ujung-ujungnya nggak boleh datang lagi. dan bahayanya mas kalau nggak boleh datang lagi, entitas ini akan nyebar ngomong kemana-mana. Oh ngasih tahu di Ngasih tahu, blacklist. di blacklist. Oh itu dicekal nanti. Dicekal. Nggak bisa, iya karena kalau cerita mungkin saya tahu ya mas, misal maaf ya ini misal dikasih tahu ada 3 botol ini, ada 3 botol di sini. Oh saya tujuannya untuk apa sih ke sini cerita cuman botol aja. Tapi kan saya juga bisa ngelirik nih di sini misalkan ada naskah, di sini mungkin ada Tumbler. tumbler, ada tas. Kapasitas saya cuma 3 ini aja. Udah saya nggak boleh cerita ini. Nggak boleh ngomongin ini. Walaupun Iya. Om Hao melihat ada Iya. menarik ya. Ya nggak usah jauh-jauh Mas Fuad. Misal saya cerita ini, kemudian saya iseng buka HP-nya Mas Fuad, terus ada chatting-chatting atau apa, saya cerita. Oh iya benar juga. Nah gitu. Oh. Walaupun saya mungkin tahu bisa buka atau apa gitu, tapi ini yang selalu kita jaga etikanya seperti itu. Jadi kayak kita mengunjungi negara orang. Iya. Gitu sih Mas. Kalau di sini kita berdasarkan kelahiran sih gitu. Hari-hari kita ada di mana gitu. Yang itu menjadi kewarganegaraan awal. Gitu. Misalkan kayak saya saya di Jawa Timur, saya berkata gampang ngurusnya visanya untuk wilayah Jawa Timur. Karena memang paspornya di situ. Iya, hari-hari Akta lahirnya di situ, Iya, kayak iya. gitu-gitu ya. Mungkin Mas Samnya di Banten dan macam-macam, tapi ya enaknya itu sih Mas. Kalau untuk ini bisa rekomendasi. Kalau entitas di situ atau sesepuh di situ senang, kita dapat rekomendasi. Nanti pas pindah, oh ya kamu udah pernah Iya. tuh ke situ. Iya. Oh gitu. Gitu. Atau Ditunggu. entitas itu memang sebenarnya sudah nunggu. Memang udah nunggu. Kapan kisah tanah Kapan Jawa datang ke ke situ? sini? Bisa kayak gitu ya? Bisa seperti itu. Seperti halnya kan ini kalau kita ngomong tentang luar negeri kemarin dunia ya, kita
Pertama, kalau saya sendiri itu pasti megangnya Asia Timur, Mas. Pertama. Karena Asia Timur itu yang paling susah. Susah untuk didekatin. Misalkan di tanah Jawa sendiri kan kalau kita bilang tentang yang entitas menyerupai Jepang gitu ya. Waktu itu saya pertama pegang Jepang gitu. Nah, nyambung nih. Kenapa pakai cosplay Jepang juga nih? Iya. Suka pakai cosplay nih, Kalau kadang-kadang nggak jadi pakai company. Iya. Iya, sebenarnya itu awal saya memang dulu di pelestarian bangunan tua ya, kita suka heritage moment tourism gitu. Jadi kita ngembaliin dan Iya. kalau kita ngomong tentang sejarah, memang feel-nya lebih Supaya dapat dapet. ketika pakai itu. Jadi nggak sembarangan, Mas. Atau sorry, Iya. tak potong. Atau disuruh kalau mau lolos nih visa dikerjain lah istilahnya. Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak ada permintaan gitu, iya, nggak ada bentuk ya? saling menghormati dan menjaga. Oh gitu. Gitu saja. Intinya Jadi, cuma itu. Ibarat kata kita datang ke negara orang, kita pakai baju khasnya sana, kita nyobain kuliner sana. Benar. Respect mereka. Atau betul. kita datang ke negara orang, kita bisa bahasanya mereka. Oh iya, Itu iya, tuh, iya, Om iya. Hao pernah kayak seperti itu? Maksud, Pernah Mas. Gitu. Kalau tentunya saya selalu minta keterbatasan, jadi tidak semuanya dikasih karena kalau dikasih saya bisa gila, Mas. Semua bahasa dikasih. Jadi saya hanya Menarik banget beberapa entitas saja yang saya pegang, terutama itu Jepang dan Belanda saja. Tapi mungkin kemarin banyak pertanyaan sih, kenapa di Thailand nggak pakai bahasa Thailand gini-gini. Kapasitas saya nggak sanggup. Memang nggak sanggup. Nggak ya? sanggup gitu, atau bahasa Arab atau bahasa Mandarin atau apa, kapasitas saya nggak sanggup, Mas. Maksimal saya cuma mampu 2 saja. Gitu. Iya. Gitu. Emang, Kenapa? dan itu memang dari Om Hao pun membatasi diri ya? Membatasi diri karena nanti sekali membuka Oh iya. betul. memberi ini peluang, Kasih peluang, kasih kesempatan. Gitu. Jadi ketika saya menggunakan pakaian apapun itu memang saya menganggap saya ada di dalam itu, karena kalau kita ngomong tentang retrokognisi sendiri itu kan Istilah baru lagi nih. Iya, retrokognition. itu juga sering ya, dipakai ini kan sama Om Hao. sebenarnya gini, Mas, dari kemampuan supranatural itu kan ada namanya time travel, Iya, Betul. betul. penjelajah waktu. Yes. Time travel ini terbagi menjadi 2, prekognisi dan retrokognisi. Prekognisi kan, pre itu berarti memprediksi Memprediksi yang belum pandangan terjadi. yang Belum memprediksi. terjadi, ya. Retro berarti merekonstruksi kembali yang sudah pernah yang sudah terjadi. terjadi. Nah, sebenarnya retrokognisi dari kata itu. Jadi bagaimana kita menghadirkan atau merekonstruksi kembali peristiwa yang dulu pernah ada di suatu tempat berdasarkan pengamatan panca indera dan juga kelebihan indera, atau kita sebutnya indera ke-6, karena untuk merasakan dimensi-dimensi ataupun residual energi yang halus yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera, tapi bisa dijelaskan secara logis. Dan retrokognisi ini tidak mencakup tentang menerawang saja. Kalau menerawang itu hanya flashback, Iya. tetapi juga menganalisis berdasarkan sumber sejarah yang ada ataupun kajian yang ada dan saksi yang ada. Gitu. Jadi mencari tahu dulu kenapa, tapi dengan yang sudah terjadi. Iya. Dan itu digabungkan menjadi sebuah kisah. Jadi kisah, iya. Dan ketika melakukan itu, saya menganggap saya ada di dalam itu, Mas. Jadi ini misal bertiga ya, ini terjadi tahun 1920. Saya merasa saya ada di situ, terlibat. Sehingga saya biar mudah dikenali oleh mereka, saya menggunakan kostum serupa. Itu. Salah satu alasan yang kedua, itu. Jadi saya cuma ada di satu tempat yang kosong, nggak ada apa-apa di situ. Saya merasa diundang, saya merasa masuk ke dimensi itu, gitu, melihat bagaimana kronologinya, dan semakin baru ya, Mas, itu aromanya semakin menyengat, Mas. Dalam artian apa ya? Kalau kita sebutkan itu, kalau ditanya, Om Bos pernah menjelajah ke tahun mana yang paling jauh ataupun ke apa? Iya. Jauh bagi saya itu semakin detail, Mas. Oh. Bukan jauh secara kita Waktu. ukur variabel Ukur waktunya. variabel, ya betul. Tapi apa yang saya rasakan, misalkan di satu meja ini mungkin kalau orang bilang paling jauh tahun 1200 ya, tapi bagi saya ini dengan tahun 1910 itu, ini sudah jauh ketika saya duduk di sini, kemudian apa yang disajikan di situ, rasanya yang saya kecap apa, yang saya cium aromanya apa, Saat itu juga. itu juga disajikan ini jam berapa, siapakah, itu yang paling jauh bagi saya. Itu yang paling. Itu. Itu terasanya beda seperti orang-orang kalau yang nanya paling jauh kemana, orang saya mikirnya selalu lokasi, Iya. tahunnya gitu, selalu gitu. Tapi menurut Om Hao yang jauh adalah seperti itu. Iya. Dan itulah kenapa supaya lebih dapat cosplay Kostum, seperti ini. iya. Ketika saya masuk, mungkin
lebih ngena mas secara residual memory, karena melacak residual memory itu lebih susah daripada residual energy. Waduh. Karena energi ini kan Apalagi apa yang kita nih tinggalkan bahasanya, gitu. coba. Iya. Semakin kesini, semakin Makin ada. Semakin ke sana. Nah, iya. Ibaratnya kayak misalnya dikasih cobaan, malah dicobain. Masih dicobain ya. Nah, kalau apa caranya Mas Mei gimana? Kalau misalnya kan ini kan apa istilahnya itu kan kalau Om Hao itu punya specialty atau khusus banget nih pakai cosplay or something gitu. Dia kalau pakai company dia jadi opas. Gimana dulu opas tuh? Gue juga lagi kepikir ke sana, cuman gue nggak tega. Gimana? Mas Amai gimana? Kalau Mas Mei gimana? Enggak, kalau dia ke Jepang, dia jadi sadako. Sadaqallahul Dia azim. sadaqallahul azim. Betul, betul. Jadi kalau aku sih lebih ke apa ya Om? Gak ada sih, aku nggak ada kemampuannya sebenarnya. Enggak dong. Serius. Emang orang Enggak semakin dong. berisi ya Om Hao ya, Iya. terus semakin merunduk. Bener. Enggak. Ini kan center udah gede nih. Aku cuman ya di sini aku jadi asistennya Om Hao lah. Iya, ini center gitu. udah gede. Baterainya dong, supaya lebih blar gitu kan. Nah, ya alhamdulillah di sini tuh kan ada Om Hao yang juga jadi guru kan. Jadi bukan guru lah mas, sama-sama belajar. partner lah ya, Partner, partner. iya. Iya, Saling jadi mengisi, partner, saling gitu. mengisi gitu kan. Oh, menurut Om Hao seperti ini, baiknya seperti ini, yang baiknya aku ikutin gitu. Yang buruknya ya dikit lah, nggak ada lah yang ketika lagi melakukan retrokognisi atau apa yang aneh-aneh enggak. Cuman Om Hao kadang suka kepo. Kepo ini makhluk lucu nih kayaknya dimasukin jadi buat keserupan. Oh itu dia. Iya. Itu dia. Nah, setelah masuk gitu kan tiba-tiba. Oh. Gitu. Buat wadah. Jadi buat wadah. Ini ngomongin ini tadi nih makhluk ya. Dari apa yang terseram lah makhluk yang menurut versi Om Hao sama Mas Amai di Indonesia sama Thailand. Yang terseram itu seperti apa sebenarnya si entitas ini? Apa Om? Apa ya mas ya? Udah ngomongin makhluk juga banyak ya mas. Iya bingung. Ada demon, ada setan, ada iblis, jin, macam-macam, Iya, banyak-banyak. Kalau di Thailand deh, Thailand dulu yang paling Pimak. Serem ya. Oh itu paling gampang di kepala gua soalnya. iya sih. Namanya susah sih namanya ya pakai bahasa Thailand. Sebenarnya hampir sama ya mas ya. Kita kemarin kemana sih, ke sungai kali ya? Mekong. Mekong itu sih. Kita Mekong River. Mekong River. Mekong River. Terus kalau di rumah Ada sakit siapa? sama sih. Ada Mas. siapa? Ada apa Om di situ? Banyak Banyak juga. air. Banyak juga. Iya, iya. Banyak juga. Entitasnya kalau entitas namanya jin ya, menyerupai apapun yang Apa? ada di Betul. budaya dan lain-lain gitu ya. Ya pasti bentuknya kurang lebih sama apa yang ada di Indonesia. Cuman Kayak kadang misalnya perempuan di kita disebutnya kuntilanak, mungkin Ada di sana istilah apa kantalanik gitu. Contoh aja nih. contohnya. Contoh. Baru nih. Baru. Ada apa tuh? Emang Kata kuyang bahasa baru juga lagi. Ya ada kuyang, Ada kuyang. ada pocong, juga ada tapi namanya picing. Mungkin kalau kuyang itu kebanyakan makan deh. Kenyang. Gua emosi ya lama-lama. Sama panas keringetan nih. Iya. Tapi Om gini, Om itu sering udah jadi orang Jepang. Jadi orang Belanda. Ke Jepang ke Belanda nggak? Nanti. Ke Belanda insya Allah. Oh ke Belanda ya? Insya Allah. Nah ini menarik nih, karena kan Iya. 350 tahun loh. 350 tahun itu mitos mas. Mitos. Itu mitos ya? Mitos itu. Tuh, contoh pesanan kayak gitu nggak sih Om? Iya. Itu bisa juga pesanan. Baru pas dia ngomong itu mitos, ceplek, kayak gue disentil tau lu kuping gua. Rasanya, oh gitu. Terus ini juga jalan Dendles ya. Jalur Dendles. 1000 km juga mitos juga. Dendles nggak memperbaiki sejauh itu sih. Tapi Pesanan. memang cerita itu harus dibuat seperti itu kan. Sama seperti waktu si Dendel salaman sama itu dikasihnya tangan kiri kan ada patungnya. Iya. Di Sama Cadas pangeran. Cadas. Iya, iya, Cadas pangeran itu kan. Iya. Kan itu apakah itu juga cerita bener atau mitos gitu? Iya, sebenarnya banyak sih mas, kalau kita deskripsikan tentang sejarah sendiri itu sub bidangnya pun banyak juga mas. Jadi ada sejarah yang berfokus terhadap arsip VOC misalkan, ada sejarah kontemporer, sejarah kolonial, itu macam-macam mas di situ. Saya sendiri sebenarnya untuk saat ini ya posisi saya di kolonial dulu, mungkin kalau lanjut studi lagi saya ngambil yang kontemporer yang terbaru. Dan udah dikasih challenge nih mau ngambil pilihan mana yang unik-unik menurut saya, berkaitan dengan pulung gantung, itu G30, kemudian ada juga isu dukun santet 98. Iya. Wah Gitu. itu kan dukun santet itu, waduh heboh banget tuh. Dan apa ya mas, banyak mas gitu kalau kita ngomong, dan timeline waktunya kita harus paham betul jelas gitu. Flashback dikit sebelum nanti, ini soalnya menarik banget nih kalau ngomongin
kisah sejarah Indonesia. Oh, ini saya coba gabungin nih Om Hao. Tapi mundur sedikit sih. Kenapa Thailand? Ya, kalau Thailand memang saya sendiri ya pada waktu itu mengusulkan karena pernah menjadi tugas studi bagi saya pada waktu itu membandingkan tentang budaya dan sejarah Indonesia Thailand, dan saya menemukan banyak sekali kemiripan, terutama di beberapa bangunan-bangunan seri klasiknya. Kita sebut seri klasik karena ada di masa Hindu dan Buddha. Yes. Dan kemarin kita ke Ayutthaya gitu. Ya. Kita menemukan persamaan juga dengan beberapa bangunan-bangunan candi yang ada di Indonesia gitu. Dan tentang unsur budayanya, hantu-hantunya juga. Kalau kita sebut hantu itu kan produk budaya, Mas. Iya, betul. Hantu itu produk budaya. Produk budaya. Benar. Produk budaya. Setiap daerah pasti memiliki Hantu. yang berbeda-beda. Walaupun entitas astral itu kalau kita sebut wujudnya itu absurd. Jadi nggak bisa dideskripsikan seperti air. Dia bisa menyerupakan apa saja. Iya. Sesuai tempatnya aja Sesuai pokoknya. tempatnya. Karena kan diciptakan dari api menjadi asap ketika ketemu dengan uap air. Dia akan menjadi itu. Makanya dulu kan kalau Mas Harsadi percaya nggak percaya, kalau kadang nemu ektoplasma itu bentuk dari itu. Itu Mas. Oh, I see. Jadi produk budayanya Mas ini kenapa di negara tertentu nggak ada pocong, yang mayoritas ada pocong gitu. Ya karena memang produk kebentuk. budayanya. Iya. Orang udah dibentuk dengan kata-kata itu, dengan wujud yang seperti ini. Seperti ini. Dan karena banyaknya persamaan itu dan juga sejarahnya masih bisa kita temukan dan kita kunjungi, saya sarankan untuk ke Thailand. Gitu. Ini setelah research panjang. Pasti. Iya kan? Pasti. Yang paling gampang lah kita ambil gitu secara kesamaan budaya. Yang kayak yang tadi bilang bahwa narik garis lurus dari Indonesia ke Thailandnya lebih mudah ya. Iya. Om Hao ya. Iya, Kalau saya sih Om, saya bisa menemukan persamaannya sih. Bangkok sama Jakarta sama aja panas. di panas macet. sana, Mas. Betul sih. Bener kan? Betul. Macet sama. Dari rumah-rumahnya aja mirip. Jembatan ini sebenarnya pas di sana tuh naik mobil tuh. Ini di Menteng apa ini? Mirip ya? Tapi kita di Jakarta juga sama ya, di Bangkok ya, Mas. Om Hao juga berkali-kali setiap ngebuka di kamar hotel ngeliat kayak Jakarta ya Mas sama ya? Jadi kita Kayak di di Jakarta. di Bangkok apa di Jakarta nih gitu. Iya, Cuman iya. gini, perbedaannya di Thailand sama di Indonesia. Di Thailand itu bindeng semua. Sawadikap gitu kan. Iya. Kenapa mesti kenceng Iya, ngomongnya? Ya iya. kan bisa biasa Iya, aja biasa gitu ya aja, sebenarnya. Iya, biasa aja. Tapi Iya. alhamdulillah loh, kalau kita nggak jarang kedengeran, soalnya pakai Google Translate tolong baca ini. Oh, iya. Soalnya di sana banyak banget supir-supir yang kita driver-driver gitu. Itu nggak bisa bahasa Inggris, Oh, terus memang yang di terbatas. tokonya. Memang terbatas. Itu aku beli rokok tuh this one blue mentol. Wah. Nggak pusing. bisa sama sekali. Bener-bener Iya, susah. tapi Iya memang sih. bener sih. Susah banget. Tapi memang bener sih. Ini satu hal yang mungkin Om Hao udah sering dengar barangkali ya, atau pertanyaan ini tuh mungkin yang paling umum gitu. Ada nggak sih Om Hao kisah atau satu hal yang saya nggak dapet ini, saya penasaran banget dengan hal ini gitu. Ada nggak sih yang masih mau dikejar? Iya. Iya, kalau saya sendiri punya ambisi ya. Ambisi, baik oke. secara pribadi ataupun secara tim ya. Pribadi tentunya berkaitan dengan studi saya. Iya. Saya sebenarnya ya akhir-akhir ini atau sekarang lebih tertarik dengan sejarah kontemporer. Karena ada tantangannya. Oh, memang jalan saya lebih gede. Challenge-nya. Kalau kita ngomongin tentang sejarah kolonial ke bawah itu, kita sangat terbuka dan luas dan lebar. Kenapa? Betul. Karena pelaku, saksi semuanya sudah nggak ada, Iya, sudah benar. meninggal. Tapi kalau kita ngomong tentang kontemporer ini masih sangat dikenang, masih sangat secara memori kolektif tuh masih sangat melekat. Pelaku dan saksi bahkan korban masih ada, dan itu tantangan gitu Mas. Gitu. Salah satunya ya kalau kita ngomong yang menjadi apa ya ingin saya sampaikan ataupun itu tentang pertengahan tahun 60-an. Yang menarik itu menarik Itu paling gitu. menarik tuh. Bagi saya ya. Oke. Tapi ini kalaupun kemudian saya mengangkat ini ya, tentunya akan berbenturan dengan penguasa itu tentunya pertama. Yang kedua, kalaupun saya mengangkat ini sebagai topik penelitian, saya kuliah nggak di Indonesia Mas. Saya mungkin mengambil ke Amerika ataupun ke Belanda atau ke Inggris karena saya sempat ditawari juga untuk penelitian-penelitian itu, salah satunya di Belanda.
berani nggak ngangkat ini untuk Om Hao. Tapi saya bilang nanti profesornya harus datang dari Belanda, saya bilang gitu. Saya jurnalnya memang di sana, harus di sana. uploadnya saya di sana dengan universitas sana gitu. Tapi kewarganegaraan saya gimana nih? Karena masih Indonesia, saya bilang gitu. Gitu. Jadi tentang 60-an sih Mas. Karena kenapa saya sangat tertarik dan saya jarang sekali mengungkap ini di sini, karena keterbatasan itu gitu. Karena kalau sejarah itu ketika disampaikan atau diungkap dia mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik, Pasti. itu nggak boleh Mas. Iya, Itu nggak boleh gitu. Karena kita diwanti-wanti oleh pembimbing saya, oleh profesor saya itu seperti itu gitu. Termasuk pengajar-pengajar saya gitu. Seperti halnya paling gampang inilah stabilitas ekonomi yang dibuang ataupun yang ditutupi itu ataupun yang sudah memang dikaburkan itu suami istri yang sudah menikah tentang chatnya dengan mantannya dulu, bukti-bukti fotonya. Ini Dia, analoginya penting ini. nah ini misalkan kemudian suaminya menyimpan itu semua, sudah dipendem nih, istrinya nemuin, Iya. stabilitas ekonomi, politik dan juga sosial di rumah tangganya akan Berantakan. akan bubar. Itulah analoginya yang terjadi di negara misalkan, betul. karena ini memang sudah dihilangkan. Karena memang ya itu, ada sejarah-sejarah yang memang sudah kita dengar aja, tidak usah kita korek-korek. Sebenarnya kan simpelnya begitu. Sesimpelnya seperti Bener nggak Mas Amai? Betul, betul, Iya kan? betul. Ngeri ya, terlalu ngeri ya? Terlalu ngeri. Mengerikan. Iya, Kalau sekarang kayak kita korek lagi, hilang juga ntar kita. Takutnya gitu. Takutnya Iya gitu. kan? Nah, Benar. ini ada satu pertanyaan nih. Sebenarnya misi pribadi mungkin dari Om Hao, Mas Amai dan juga KTJ, apakah sudah selesai atau masih ada misi lagi yang akan dikejar? Mas Amai mungkin dulu. Banyak Jadi, sih kalau masalah misi sebenarnya kisah tanah Jawa tuh malah makin luas ya semakin kesini ya gitu. Malah makin wah ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi ternyata gitu tujuannya. Sebenarnya hanya dimulai dari kisah-kisah itu sih. Ternyata kan kisah-kisah itu nggak hanya sekedar kisah pada akhirnya. Ternyata banyak orang juga yang pengen tahu, pengen mengerti, bahkan sampai pengen nyobain jadi bagian dari kisah itu gitu kan. Nah akhirnya kemarin kesempatan juga ke Thailand, ternyata oh begini ya gitu. Om Hao ngejelasin dengan sejarahnya, dengan hal-hal metafisikanya gitu. Pada akhirnya oh kayaknya ke negara lain boleh deh Iya. gitu. Kayaknya bukan cuma Thailand aja deh, kita masih bisa lanjut mungkin dari ujung sini sampai ujung sana. Bahkan bisa aja seluruh dunia itu kan pasti punya kisah. Betul. Yang Iya. mudah-mudahan itu sih kita bisa Dan itu mendapatkan. bisa terkonek kadang-kadang. Betul, pasti. Itulah kenapa Thailand tadi bersinggungan dengan kita. iya, kalau kita lihat juga kan mungkin ribuan tahun yang lalu ya Mas, sebelum negara terbentuk masih ada kerajaan ataupun Iya. apa. Iya. Satu dunia ini sama, satu kesatuan. Kita ambil studi kasusnya itu Gunung Padang, situs Gunung Padang. Ada orang Amerika datang ke situ, ini peninggalan leluhur saya. Dibenarkan, kenapa Mas? Karena waktu itu belum ada batas negara. Betul, Dan betul. mungkin ada juga yang, ada kesamaan piramida yang ada di Mesir. Meksiko, di Inka. Sama di Ginza gitu. Maya itu dengan candi-candi yang ada di Jawa. Di Jawa. Ya karena waktu itu mungkin masih satu kesatuan. Oh, Ya, Satu dulu kesatuan. wilayah itu belum terpecah seperti di peta kita sekarang. Iya, Kan iya. dulu katanya masih menyatu Masih kan. menjadi satu kesatuan sehingga Nusantara seluas itu. Kalau saya sendiri ya secara visi dan misi memang saya belum tahu ini tentunya berjalan mau sejauh apa. Iya. Setiap orang pasti ada kapasitas, ada waktu, pasti ada saatnya juga ibarat kata untuk upgrade, untuk berpindah ataupun terus seperti apa. Tapi saya menganggap ketika ada di kisah tanah Jawa ini itu seperti menaiki satu kapal perahu. Kita masih berlabuh di mana belum tahu tujuan akhirnya, karena Iya. ibarat kata kita samudera itu ibarat kata laut yang tak berujung. Luas. Belum tahu ini sejauh mana nanti. Karena saya menganggap masih belum jauh perjalanannya. betul. 6 tahun itu masih sebentar ya, Om? Iya, masih awal lah Mas. Iya. Masih benar, belum tahu. Semakin kita memperdalam, semakin kita tahu, kita semakin awal, semakin dekat gitu. Itu yang poin pertama. Yang kedua bahwa kenapa kita kemudian menyampaikan tentang kisah dan sejarah dan budaya. Kenapa? Agar generasi kita sekarang dan generasi mendatang itu tidak lupa dengan akar budaya dan budaya. sejarahnya. Ya. Saya Dan setuju itu.
suatu bangsa yang besar dapat diruntuhkan dan dihancurkan ketika generasinya lupa dengan sejarah dan budayanya. Betul. Dan kenapa kita kemas dengan hal mistis? Pertama, lebih gampang dikenal dan juga bikin penasaran. Kenapa? Kalau kita ngomong sejarah tok pusing. Dan kita butuh hiburan, orang banyak kan. Sehingga macam-macam. Kalau kita ngomong KTJ ini nggak jual kisah, kok nggak pernah bahas sejarah ataupun cuma mistis terus. Kita ibarat kata itu kita minimarket. Apa-apa jual di situ. Tadi kita sebutkan, Mas Amir sebutkan kan banyak program-program tuh. Sukanya yang mana, mau kesini gitu. Nonton silakan Iya, kita jual kalau produknya obrolan, ini. Kalau kemudian kok nggak ada ini ya, cek di toko sebelah aja yang lebih jualan ini gitu. Karena kadang ya netizen aneh sih Mas ya. Iya. Nah hari ini ya nggak ada gitu. Giliran kita sudah masak nih, udah bikin. nggak dibeli. Nggak dibeli. Gitu. Sejarah tuh paling sering, kadang kesel ya gitu. Kita udah penelusuran sejarah, biayanya mahal, risetnya susah, nggak ada yang nonton. Giliran bikin surupan-surupan kuntilanak rame. Nah, Gitu. Pertama kali di Kimelta ngeliat Om Hao kesel. Kayak ekspresinya kayak gini. di channelnya Ekspresinya sendiri di KTJ, Om Hao itu nggak ada ekspresinya. lempeng aja. Lempeng. Begitu aja. udah. Pas kita undang dia kesel. Dia kesel ternyata. Berarti nanti clickbaitnya untuk judulnya Om Hao kesel. Gimana? Gitu. Kesel di mata gitu. Oke, target ke depan mau kemana sih Om? Abis ini? Iya tentunya di Jawa ini masih banyak Mas tempat yang belum. Bahkan tempat yang sudah kita kunjungi masih ingin kita kunjungi lagi. Gitu. Kalau kita sebut Mas Amei ini Banten dan Jawa Barat. Banten bener. Nah ini nanti mungkin ranahnya Mas Amei Nanti untuk kita itu. ke Banten, boleh? Boleh. Kita ikutan ya. Sisa dulu bikin doang. Waduh. Oh, tenang. Saya nanti minta tolong sama leluhur saya dari Cirebon untuk ordal Cirebon. Tenang. Nanti saya minta tolong Martin Banditos. itu dia tuh. Itu. Dia bisa bikin visa. Bisa. Ya dia memang orang situ. Orang immigration. Tapi seperti itu, misalnya kita berkolaborasi mengikuti perjalanan kisah Tanah Jawa ke satu lokasi. Dari kita pun dari Kimata harus minta visanya dulu atau kita bisa Om Ha bisa tolongin nih gitu atau gimana sih sebenarnya? Jadi agent gitu. Jadi agent gitu. Bisa aman hati-hati. Bisa. Panitira Enggak, Mas. gitu. Syaratnya lah. Ngerti lah. Ayam cemani lah semua. Waduh, ayam cemani. Anak tetangga gua ada punya ayam cemani. Ya itu sih Mas. Masih tentunya karena kita bilang ini awal perjalanan kan masih panjang nih ya. Yes. Dan kita nggak tahu ya kuasa Tuhan nanti kita akan berhenti di mana. Saya harapkan juga banyak sekali Om Hao yang muncul, Mas Amei yang muncul. Jadi saya lebih berharap tidak berhenti di saya, justru ada satu estafet meneruskan gitu. Kenapa? Karena semakin kesini kan pasti ini ya Mas ya upgrade dan dengan spirit yang sama, dengan apa namanya itu kemauan untuk supaya generasi kita ini yang sekarang ini itu nggak lupa tuh. Iya. Karena kalau lama kelamaan hilang terkikis mereka nggak tahu. Hilang. Iya. Pada akhirnya mereka nggak tahu. Sebenarnya sama kayak bahasa ya. Iya. Di Indonesia itu bahasa sekitar ada 700-an sekian, Penting, tapi sekarang tinggal bahasa asli di Indonesia itu tinggal sedikit kan sekarang. Iya. Karena ya itu melupakan sejarah itu sebenarnya. Luntur soalnya, hilang gitu. Dan tentunya kalau kita menjelajah nggak aja di Jawa sih Mas pinginnya ya. Tetap di luar Jawa, bahkan di luar negeri karena masih panjang. Karena goals kita, kalau kita bilang tentang ngomong budaya, ngomong tentang sejarah purbakala, itu kiblatnya, ibarat kata naik haji nih, kita ke negeri Belanda, gitu. Karena surganya di sana. ya. Kalau kita nyari arsip, nyari kita sejarah pasti ke Belanda. Kita belum naik haji, ibarat kata. Kalau kita ngomong tentang sejarah itu, sebelum ke Belanda itu belum afdal. Mantap. Goalsnya terakhir itu sih. Saya WA tante saya dulu yang Boleh, di Belanda. Jadi saya ngasih tahu. Bisa. Ombre Mas Bre, itulah tadi apa yang disampaikan sejarah oleh Om Hao. Luar biasa. Jadi gue tuh ngerasa bener-bener ngerasa kayak gue pinter sih hari ini sih. gue ngerasa, tahu nggak apa Om Hao? Belajar sejarah itu tidak pernah semenyenangkan ini. Ini menyenangkan sekali. Iya. Dan gue pinter sih hari ini sih. Kemarin gue 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Pinter kan gue? Iya bener. Gila, cepet banget ya. Aduh, Om Hao terima kasih banyak. Mas Harsa, Mas Umay. Terima kasih. Mas Amai, terima kasih. Mas Om, terima kasih banyak. Terima kasih ya udah Terima kasih datang. Pak. Jangan lupa Terima kasih. Ordal Cirebon ditelepon. Oh iya bentar. Saya visa. minta tolong visa dari sini juga bisa nanti dimasukin, tenang aja. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa di
subscribe. Ya, itu. Biar lo nggak susah ngomongnya. Udah. Terus Kelenteng-kelenteng. betul, itu. Ya kan? Tolong di subscribe juga. Tombol yang menyala-menyala lebih daripada super itu tadi cuma dicolok-colok gitu ya kan, dan dipastikan kita akan sering ketemu dengan Om Hao. Amin. Amin. Nantikan penelusuran kami bersama Om Hao. Bersama kisah tanah Jawa. Bersama kita Sama Mas kisah Amel. Tanah Jawa maksudnya iya. Bersama kisah Tanah Jawa dan Om Mas Amel. Mas Amel. Amel. Om Mas. Ya. Gila, keren banget lah pokoknya. Ini bener. Sekali lagi terima kasih Om Hao, Mas Amai, terima kasih. Sama-sama. Kisah Terima Tanah kasih, Jawa, terima Cimata. kasih ya udah berkenan hadir Jangan lupa bersama ditonton Cimata. setiap hari Rabu kita tayang ya kan. Oh, tayang. Iya tayang. Gue udah sih Kenapa? dilirik Mas Rizky. Oh iya, oke. Deh. Sampai ketemu lagi.